Shalom semuanya. Siapa yang setuju sama saya kalau diberkati banget sama khotbah Pastor Michael yang baru dibagi? Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan? Terima kasih. Ya singkat ceritanya ini bukan suatu kebetulan dan ini benar-benar suatu kemurahan Tuhan banget bisa ketemu Pastor Michael dan juga bisa tahu gereja GSJS di Surabaya. Itu suatu kebetulan banget karena waktu masa pandemi kebetulan saya search online gitu ketemu satu gereja yang namanya unik, gereja 1 jam saja dan itu tuh saya pengen tahu apa itu karena suami waktu itu belum ngerti. Ya kan? Ya, Kristen KTP. Ya, jadi nggak bisa untuk dipaksa-paksa. Tapi puji Tuhan mungkin next time aku akan ceritain gimana sampai bisa ketemu sama Pastor Michael dan bisa merasakan suatu anugerah yang besar bahwa saya juga tahu ini adalah suatu jawaban doa saya yang udah lama banget dan ini pun saya naik di atas mimbar setelah 16 tahun. Setelah 16 tahun saya sebelumnya melayani Tuhan. Dan ini tuh jawaban doa saya dan satu kerinduan besar. Sampai suami saya ini bisa naik atas mimbar. Tadi saya nanya, saya ngomong, Beb ini namanya mimbar. Apa? Dia gak ngerti namanya mimbar. Gak tahu apa yang namanya mimbar. Jadi dia baru belajar untuk menjadi seorang Kristen itu bagaimana dan mencintai Tuhan itu seperti apa. Dan banyak proses yang suami saya lewatin. Mungkin bisa di-share. Siap? Ya, saya nggak mau naik tapi dipaksa naik ini. Ya. Kan kita 1+1. Oh ya gitu. Selalu satu paket ya. Oke, Ya. saya nyapa dulu. Shalom semuanya. Pasti utangnya lunas ya. Oke, saya dari sejak lahir sampai saat ini Kristen, tapi Kristen KTP waktu itu ya. Saya baru benar-benar tahu Kristen itu seperti apa. Saya mendengar dari istri saya. Saya sedikit cerita yang seperti tadi Pastor Michael bilang, saya bukan Kim Jong Un ya. Dan juga bukan Lee Min Ho. Banyak yang bilang ini Lee Min Ho ya. Marga doang yang sama. Nasibnya beda. Dia laku di mana-mana, saya lakunya cuma di Indonesia ya. Oke. Dan saya datang pertama kali ke Indonesia 2010. Setelah kuliah saya selesai, militer saya selesai. Meskipun bedak saya tebal, saya militer loh zaman dulu. Jadi militer saya selesai, saya datang ke Indonesia. Awalnya saya bekerja dengan perusahaannya papa saya di Indonesia. Sebenarnya papa saya kan punya perusahaan, enak aja ikut papa. Kerja, duduk di kursi doang, dikasih gaji. Tapi menurut saya itu bukan tantangan buat saya. Saya pingin kerja yang sesuai saya mau. Papa saya bilang, silakan. Tidak ada 1 sen pun aku akan kasih kepada kamu silakan cari duit. Saya jadi modeling, catwalk modeling. Wah modeling jalan catwalk, kelihatan enak ya. Saya dari jam 6 pagi sampai 10 malam dibayar 250.000. Awalnya mikir kok kecil ya duitnya. Tapi gak apa-apa, kan saya yang mau. Akhirnya saya kumpulin duit sampai 6 juta. Akhirnya saya terbang ke Jakarta. Saya ditawarkan jadi boy band. Zaman dulu kalau ada yang tahu, yang umur 30 sekian mungkin ada yang tahu ya, boy band saya namanya Hits. Yang dulu ya ada ya, dari awal sampai terakhir cuma yes doang gitu ya. Jangan ketawa, sakit hati saya. Lagu saya banyak yang cuma terkenal cuma satu itu. Udah gitu lip sync lagi ya. Jadi saya punya lagu itu dalam sebulan saya dipanggil seluruh TV Indonesia. 1 hari 6 sampai 10 acara. Dari terima 250 sampai per hari bisa lebih dari 100 juta. Tadi padahal Pastor bilang jangan sombong ya. Sebenarnya nanti ini jangan, ya ini kelihatannya sombong tapi nanti ada hasilnya. Nah per hari 100 juta. Meskipun member kita bagi-bagi, manajemen bagi puluhan juta per hari masuk. Uang sepertinya kayak gampang banget. Oh hari ini mau kita berfoya-foya, kita minum-minum yuk. Pergi. Makan-makan yuk. Kita traktir orang sembarangan. Kita pergi luar negeri sana menghamburkan uang sembarangan. Mulai sombong keluar. Seperti Pastor tadi bilang. Saya jalannya awalnya begini, akhirnya jalannya begini. Sampai 2012 kita terbang ke Hong Kong, dapat award the best boy band in Hong Kong.
Tapi pulangnya saya langsung bangkrut. Karena saya bilang, saya akan keluar dari boyband ini, saya akan berdiri sendiri, saya akan berkarir sendiri. Semuanya bilang, loh kontrak kita belum selesai. Saya nggak mau tahu. Penaltinya berapa saya bayar. Karena waktu saya boyband, semua orangnya tahu itu lebih banyak ke saya. Karena kan K-pop lagi naik, saya asli dari Korea, orang semuanya, wah Li. Mulai kesombongan saya keluar, dan tanggal 1 Januari 2013, saya keluar dari boyband saya. Sejak itu sampai 2014, ya 14 Maret, tidak ada satupun kerjaan saya masuk. Sampai saya harus keluarkan uang deposit dari apartemen saya, pindah ke kos. Per bulan 2 juta pun saya tidak bisa bayar, saya utang 3 bulan, 4 bulan. Saat itu semua teman-teman yang lagi happy-happy sama saya mulai hilang. Karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa traktir mereka. Hanya satu orang yang menemani saya dari dulu sampai sekarang, yaitu istri saya, dan dia mulai kasih tahu. Beb, coba deh kita kalau gereja gimana? Saya bilang, gereja bisa kasih apa? Sombong, masih sombong, udah bangkrut sombong lagi. Gereja bisa kasih apa? Ya, tapi saya ikutin gereja. Oh iya. Terus dia kasih tahu pelan-pelan. Beb, coba perpuluhan. Perpuluhan? Udah uang gak ada, perpuluhan gimana? Kalau perpuluhan terus nanti pendetanya dipakai uang sembarangan gimana? Loh itu bukan urusan Beb. Oh saya marah. Kamu gak usah tahu, kayak seperti Bester tadi bilang. Jangan marah-marahin istri. Bapak-bapak di sini jangan marahin istri. Ya, kayak saya, rekening saya semua pindahkan ke dia. Jadi saya macam-macam, oh saya dideportasi kan. Ya kan? Ya gitulah. Terus akhirnya saya mulai tahu Kristen dan saya mulai belajar baptis lah. Melakukan pembaptisan ya. Tapi masih aja sombong itu masih ada. Saya nggak mau belajar Kristen, berdoa nggak mau. Masih asal aja, asal gereja. Dari situ saya mulai dikasih tahu lagi. Dia kasih tahunya pelan-pelan, setiap hari cuma 1-2 kata, Beb kayak gini gimana? Kamu diem. Aku lagi emosi. Terus besoknya, Beb coba kita doa yuk. Doa bisa kasih apa? Dia diam lagi. Dia kasih tahu saya 1 tahun. Mulai setahun kemudian, tahun 2014, mulai ada offer, mulai masuk. Tapi saya bilang, oke, kalau sampai ada kerjaan masuk, saya akan persembahan kasih. Semuanya, mau berapapun. Ternyata ada pekerjaan masuk, foto dulu, foto kayak modeling, jas. Dibayar 8 juta. Zaman dulu dibayar ratusan. Dibayar 8 juta, saya puji Tuhan, saya melakukan itu kan. Udah foto, saya persembahan kasih. Tiba-tiba saya dikontrak setahun, setiap bulan ada offer. Offernya meskipun kecil, tetap masih bisa bayar kos. Akhirnya mulai rezeki datang, berkah datang. Saya udah mulai bisa tinggal di kos tanpa utang. Terus ada namanya casting, kalau ada yang tahu kelas internasional. Pakai menyanyi kayak gitu itu ya. Ya kelas itu tentang sitcom itu. Dia bilang, ayo Beb kita casting yuk. Aku zaman dulu boy band selalu peran utama. Masih ada sombong, kurang ajarkan saya ya. Masa aku harus ikut casting? Beb, siapa tahu ini kesempatan kita. Akhirnya saya ikut casting, dibujuk sama istri saya sebulan. Akhirnya saya ikut casting, akhirnya saya keterima dan menjadi pemain tetap di sana. Saya main di sana hampir 2,5 tahun. Dan yang selalu saya janjikan kepada, nanti suatu hari aku punya, aku kasih kamu ini ya. Suatu hari aku punya, kita beli mobil, ini impian kita. Pada tahun 2016 kita bisa melakukan, membeli mobil pertama impian kita karena berkat dari Tuhan itu. Saat berkat datang, saya ucapkan terima kasih sama Tuhan. Wah terima kasih Tuhan, perpuluhan. Wah. Mulai 2017 saya jadi host di Inbox, Ibu Laga, main kelas internasional, sinetron lagi, High School of Story. Wah uangnya sekarang udah lebih banyak lagi.
Kita bisa beli jam, sepatu saya belikan dia, heels yang dia mau yang sebelum mahal waktu itu ya. Gak apa-apa, suami belikan istri ya, gak apa-apa. Oke. Tapi saya mulai lupa sama gereja. Tidak datang gereja secara rutin. Tidak pernah perpuluhan. Padahal dikasih berkah sama Tuhan. Tapi saya mulai hitung-hitungan. Aduh, kalau kita dibayar 10 juta per bulan 1 juta. 100 juta, 10 juta. Kalau 1 M, 100 juta mikir toyo. Loh, nggak boleh mikir, mukanya jangan begitu. Kalau saya sempat zaman dulu. Jangan ketawa. Ya itulah, mulai. Tahun 2018 lancar. 2019 lancar. 2020 Corona datang. Artis enak ya di TV, hala hei bapak ibu, dibayar berapa juta, berapa belas juta. Tapi demi hafal skrip itu saya semalam membaca juga. Gak dibayar duit segampang itu. Tapi saya merasa sombong lagi. Oh, kerjaan saya semuanya di cancel padahal udah dikontrak. Udah gitu 2020 ya mulai kerjaan gak ada karena outdoor gak boleh syuting. Mulai uangnya kesusahan lagi. Mulai harus jual mobil. Ada yang jam kesayangan saya juga harus jual. Ya masa saya gak boleh, gak mungkin saya gak kasih makan istri sama anak saya kan. Saya punya 4 anak wanita yang luar biasa. Jangan sampai anak saya gak makan. Dan 2021 saya masih belum rutin gereja. Saya gak pernah doa sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong kasih duit dong. Saya butuh uang. Tapi kan Tuhan kan perlu tahu ya, saya butuh uang buat apa. Takutnya kan saya macam-macam sama cewek lain kan gak boleh kan. Tuhan makanya gak kasih kan. Tapi saya gak ada niat seperti itu. 2021 kita kena COVID. Padahal ada kontrak 1,7 M. Dalam seminggu semua kontrak itu batal, saya harus jual mobil satu lagi. Saya mikir, kok berkahnya dulu sempat nggak ada, berlimpah, jatuh lagi. Ternyata itu masih sombong. Saya bilang, saya ini mampu. Saya datang dari Korea dengan tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain, saya bisa jadi artis loh. Saya masih sombong, belum minta Tuhan. Dan belum percaya kepada Tuhan sesungguhnya gitu. Terus akhirnya kita sembuh. Nanti masalah COVID itu nanti kalau saya diundang lagi ya saya cerita lagi ya Bester ya. Biar diundang lagi saya. Akhirnya dia bilang, Beb mau gereja online enggak? Enggak, aku ngantuk. Seminggu 1 kali aja males Pol ya. Dia putar, dia nggak pernah maksa. Dia putar suaranya, keluarlah suara Pastor Michael. Wah, suara siapa sih itu? Berisik. Mulai ya. Tapi dia putar setiap hari. Saya lewat, mondar-mandir ruangan. Oh iya, mulai dengar. Kok mulai kedengar. Saya bilang itu siapa? Itu Pastor Michael. Oh gerejanya mana? Surabaya. Kita Jakarta jauh Pol ya kan? Tapi gak apa-apa, bisa buy online. Kita mulai nonton. Beb, sepertinya aku nyambung nih. Khotbahnya Pastor Michael kok bisa masuk ya? Akhirnya di situ lagi kita melakukan perpuluhan lagi. Akhirnya kita rajin gereja lagi. Dan juga puji Tuhan, utang-utang kemarin kita udah lunas. Dan saya udah bisa belikan dia mobil baru. Dan sepatu baru kemarin beli 2 tas. Ya intinya gini. Jangan curhat yang itu Beb. Oh Jangan iya, sorry. itu. Intinya kita itu tidak boleh sombong dan kita jangan menganggap diri kita hebat. Kita ini gak mampu. Karena kita terbatas. Kebetulannya khotbahnya itu nyambung. Sebenarnya bukan saya cocok-cocokin loh. Beneran saya siapin dari kemarin. Sampai gak tidur ya? Karena takut salah ngomong. Ya ini kan pertama kali saya. Ya anyway ini bener-bener perdananya Lee Jong Hoon ini di atas mimbar. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh sombong. Kita percaya kepada Tuhan dan berserah sama Tuhan. Rezeki itu suatu hari akan datang.
Tapi jangan sekali lagi, jangan pernah sombong. Dan sekali lagi menghargai istri. Kalau istri pengen apa, beli yo. Itu ya. Terima kasih. Luar biasa. Dan mungkin kalau boleh kasih waktu sedikit boleh Pastor? Ini ada yang aku benar-benar merasa sangat diberkati dan sangat-sangat diberkati adalah lagunya Pastor Michael. Waktu yang tepat itu tuh buat pertama kali Pastor Michael nyanyiin, gereja GSJS nyanyiin itu tuh saya langsung mewek. Kenapa mewek? Karena benar-benar nggak tahu ya, Tuhan itu di tahun di era kita lagi COVID pandeminya ini, Tuhan tuh banyak sekali jawab doa saya yang sudah lama banget. Bahkan suami saya yang bisa naik di atas mimbar meskipun dibujuk sama Pastor nggak maksa, tapi bukan suatu kebetulan ketemu sama Pastor Michael dan satu kerinduan banget sampai bisa suami saya bisa melayani dan saya 16 tahun kemudian bisa naik lagi di atas mimbar, itu suatu anugerah Tuhan dan saya percaya bahwa keluarga kita itu bisa membawa suatu kemuliaan untuk saudara-saudara juga bisa rasakan. Dan ada satu lagu yang benar-benar itu berkesan banget di hati saya dan lagu ini benar-benar saya merasa dapat kekuatan yang luar biasa. Mungkin itu pengalaman pribadi Pastor, tapi itu benar-benar menyentuh hati saya karena itu juga pengalaman pribadi saya dan mungkin juga jemaat sekalian, orang-orang sekalian yang di tengah-tengah kita ini sekalian mungkin mengalami persoalan yang sama. Ya, semoga ini menjadi kekuatan juga buat kalian. Amen. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yes. Selalu Tuhan menjawab doa. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amen. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat pasangan ini. Dua pasang artis yang hari ini bersaksi untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupannya. Hamba-Mu percaya bukan kebetulan Tuhan tempatkan mereka di sini. Bukan kebetulan Tuhan mengarahkan mereka untuk mengikuti GSJS online. Karena Tuhan mau memulihkan kehidupan mereka sehingga mereka bisa terus jadi dampak. Hari ini hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati pasangan ini bersama dengan anak-anaknya. Diberkati di dalam usaha pekerjaan studi. Di dalam apapun yang mereka rencanakan. Rumah tangganya diberikan puas bahagia. Pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya hari ini setiap kami sudah diberkati lewat kesaksian.
Kami hari ini belajar, saat kami percaya mendekatkan diri, saat kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya bukan hanya kedua teman kami di atas yang diberkati, tapi setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan.